Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Tentunya masih bersama Kang Gary. Nggak ada Ya, penontonnya. Lagi pada makan. Lagi pada makan nasi kotaknya, Kang. Nah, siap. Kang, eh, mungkin ini langsung ke inti aja. Sekarang kan pandemi, banyak yang WFH, banyak yang mengoptimasi gitu dengan apa sih digitalisasi gitu. Nah, gimana eh, kebiasaan Akang yang mungkin di dunia digital sekarang ada perubahan yang signifikan atau enggak? Misalkan biasanya kerja di kantor, sekarang lebih banyak di rumah atau gimana, Kang? Ya, masa pandemik ini memang cukup berpengaruh banget ya, khususnya eh, yang biasa beraktivitas di kota besar ya kayak Jakarta, Bandung, Sukabumi, termasuk kalau untuk warga Sukabumi itu yang sering beraktivitas di kota Sukabumi mungkin akan sangat berpengaruh. Kebetulan masuk pandemi ini ketika saya mulai mengalihkan kehidupan di selatan ya di Kabupaten Sukabumi. Sebetulnya momennya pas sebetulnya karena posisinya saya sedang apa ya membuat fondasi di selatan. Kebetulan saya juga aktivitas mengajar juga di kampus Tikes Kota Sukabumi. Jadi ketika harusnya saya biasanya seminggu 3 kali, 3 hari di kota Sukabumi itu dengan pandemik ini saya tidak bisa ke kota gitu karena kan memang ada pandemi. Jadi kegiatan perkuliahan pun itu harus online. Ini yang mengakibatkan saya full di rumah itu dalam 7 hari dalam seminggu itu di rumah eh, perkuliahan semua lewat online, tidak ada pertemuan offline, tidak ada tatap muka. Artinya kebutuhan digital pun sangat sangat apa ya sangat maksimal. Dari situ banyak hal yang berubah gitu, yang harusnya saya bolak-balik ke Sukabumi itu jadi full di rumah gitu. Dan kebutuhan saya akan internet pun menjadi kebutuhan yang awalnya hanya sebagai uh, pelengkap atau tool sekarang tuh menjadi yang utama. Oke, oke. Dan ada baiknya juga kan ya dari instansi ini udah diobrolin sama Kang dari kemarin. Tapi ini menarik juga. Dari instansi-instansi itu beberapa ada yang sadar kalau websitenya tuh harus dioptimasi biar informasi ke masyarakat juga lebih optimal masuknya. Dan itu juga mungkin Kang Gary punya pendapat lain atau gimana? Ya, uh, era pandemik ini mendorong digitalisasi yang sangat cepat ya. Yang terutama di saya saat pendampingan relawan TIK ya. Pendampingan relawan TIK itu kan mendorong orang-orang untuk memanfaatkan IT. Dulu itu mendorong orang untuk memanfaatkan IT itu sangat sulit karena orang menganggap, waduh saya susah nih untuk menggunakan gadget, saya susah untuk online gitu. Ketika pandemik orang dipaksa untuk beralih ke digital, bukan lagi sebagai apa ya sebagai alternatif. Kalau dulu kan ketika sebelum pandemi digitalisasi itu adalah alternatif. Bagaimana orang didorong untuk mengoptimalkan internet itu untuk beralih ke digital itu sebagai alternatif. Dengan pandemi orang dipaksa untuk mendigitalisasi secara langsung, mulai dari bekerja secara online, belajar secara online, kemudian bekerja secara online, itu orang dipaksa gitu. Dibikin tiba-tiba untuk digital gitu. Dan ini kaget banget. Sebetulnya bagi saya pelaku digital, bagi saya relawan TIK ini sangat-sangat senang karena dengan pandemik ini orang
menjadi aware gitu. Orang menjadi dipaksa untuk bukan lagi untuk mendampingi orang untuk digital, tapi orang yang oh ternyata saya memang harus digital. Oh saya memang saatnya untuk memanfaatkan internet gitu. Dan itu kan di untuk masalahnya kan masih di internet ya kita mah. Orang-orang masih ya 4G aja Betul, udah meluas, tapi di Indonesia 4G, jangan 4G lah, 3G aja di beberapa tempat masih susah nangkapnya. Dan itu juga betul. yang terjadi di Sukabumi juga kan ya. Ya, tapi menariknya efek pandemik ini kalau misalnya teman-teman bisa melihat di sekelilingnya gitu, infrastruktur internet itu sekarang digenjot secara cepat. Di beberapa pertemuan itu di tingkat kedinasan, mereka sekarang didorong untuk eh, menguatkan infrastruktur secara cepat. Kalau kalau misalnya saya sendiri ya lihat di selatan, ini semua provider sekarang mulai mengalirkan fiber optik dari mulai eh, kayaknya hampir semua provider sekarang eh, sampai ke ujung-ujung itu jaringan itu diperkuat dari mulai tower, kabel, tiang itu mulai dikembangkan. Dan beberapa informasi yang saya dapatkan dari pemerintahan, baik itu provinsi maupun kabupaten, infrastruktur digital itu sekarang lagi genjot banget karena memang kebutuhan untuk digitalisasi ini sangat sangat urgent banget. Pendidikan aja sekarang kan harus harus minimal 50% itu digital. Iya. Nah, kan tadi tentang apa sih, fasilitasnya. Nah sekarang, eh, kalau Kang Gary lihat di lapangan, mereka tuh masyarakat tuh udah melek internet atau ya harus digenjot lagi. Halo Kang, ada suaranya? Ya, 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 ya. Kalau untuk masyarakat Sukabumi sendiri ini masih harus digenjot atau ya memang sudah berkembang seperti itu? Mungkin eh, eh, memberikan success story dari pemanfaatan eh, dari kegiatan digitalisasi ya. Karena memang banyak orang yang masih masih bertanya ini beneran nggak sih butuh digitalisasi gitu. Karena orang masih menganggap offline ini masih masih menjadi hal yang penting gitu. Padahal terbukti saat ini ketika pandemi digitalisasi itu sangat sangat penting. Yang pertama sih kalau yang saya lihat dari segi infrastruktur memang harus benar-benar diselesaikan. Yang kedua yang tak kalah penting ini pendampingan ya. Pendampingan ini karena gini, Telkom aja ketika infrastruktur dikuatin, mereka nggak punya sisi sisi pendampingannya nggak ada. Ini menjadi PR besar terutama ketika saya beraktivitas di relawan TIK. Relawan TIK itu muncul karena ada pemikiran bahwa orang didorong untuk digital, tetapi edukasi digitalnya seperti apa itu nggak ada. Tidak ada literasi digital yang masif dari perusahaan digital, apalagi pemerintah gitu. Oke, 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 oke. Nah, Kang, untuk segmen kali ini kita sudahi dulu. Nanti akan berlanjut ke segmen ketiga dan ya mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman Sukabumi bisa teman-teman nggak teman-teman Sukabumi aja sih, maksudnya teman-teman penonton Sukabumi.tv bisa kamu tulis di komentar nanti, Amang akan tanyakan ke Kang Gary gitu.
Nah, setelah pesan-pesan berikut ini.